Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang penyusunan perencanaan usaha. Materi ini akan disampaikan oleh saya, Indi Wizalita, kemudian Fajar Hadi Siswanto, Ninita Amelia, dan terakhir Jamilatun Fauzia. Yang pertama adalah penyusunan perencanaan usaha. Untuk pendahuluan dalam perencanaan usaha itu, kita harus menentukan yang pertama nama dan alamat perusahaan. Yang kedua, nama dan alamat pemilik perusahaan tersebut. Yang ketiga, nama dan alamat penanggung jawab yang dapat dihubungi apabila pemilik tidak dapat dihubungi. Yang terakhir, informasi tentang bisnis. Informasi tentang bisnis ini berisi tentang apa nama bisnis tersebut, kemudian apa rincian barang atau jasa yang dijual, apakah bagaimana cara kerja produk tersebut, atau alasan dibalik model yang diambil tersebut, atau target customer utama, dan alasan kenapa produk tersebut lebih unggul daripada produk sejenis lainnya, dan juga strategi pemasaran dan penjualan. Selanjutnya ada rangkuman eksekutif. Rangkuman eksekutif atau yang bisa disebut dengan executive summary merupakan pengantar atau ringkasan singkat dari rencana bisnis yang akan disampaikan kepada orang lain. Isi dalam ringkasan eksekutif ini memuat pertama ada nama, lokasi, dan visi misi perusahaan. Kedua ada deskripsi perusahaan termasuk sejarah, manajemen, dan lain-lainnya. Ketiga ada produk atau layanan. Keempat ada anggaran keuangan. Kelima ada tujuan bisnis. Pada dasarnya, ringkasan eksekutif harus dibuat dengan sangat menarik, sebab bagian ini adalah bagian awal yang dilihat oleh orang lain atau investor untuk mengetahui apa rencana bisnis dari perusahaan tersebut. Ketika investor ingin menanamkan modalnya, ia ingin tahu bagaimana bisnis tersebut berjalan. Biasanya, bagian awal yang dilihat oleh investor adalah executive summary. Dari situ, ia dapat menyimpulkan bagaimana rencana bisnis perusahaan tersebut ke depannya. Oleh karena itu, sebisa mungkin bagi perusahaan harus memasukkan informasi-informasi yang penting dari bisnis tersebut ke dalam executive summary. Dengan begitu, investor dapat menilai potensi dari bisnis tersebut ke depannya dan ia tidak segan untuk memberikan dana kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi wirausaha terhadap perusahaan bergerak di bidang perusahaan ini, nilai-nilai dan prinsip apa yang dianut perusahaan, kemudian apa yang membuat perusahaan Anda unik dan apa sumber keunggulan kompetitifnya. Sedangkan visi sendiri merupakan pernyataan tentang pandangan ke depan mengenai bisnis yang akan dijalani, apa yang menjadi tujuannya, serta apa yang ingin dicapai nantinya. Karena itu, visi bisnis atau usaha merupakan refleksi cita-cita usaha di masa beberapa tahun mendatang. Misi sendiri dapat digunakan sebagai petunjuk arah dalam dunia usaha saat ini, di mana tujuan dari dibentuknya suatu misi adalah untuk menyampaikan kepada stakeholder baik dalam maupun luar organisasi mengenai latar belakang berdirinya perusahaan dan arah serta tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya tentang analisis industri. Meliputi yang pertama perspektif masa depan industri, kedua analisis persaingan prediksi barang yang akan dihasilkan, ketiga segmentasi pasar yang dimasuki. Jadi analisis industri merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor. Karena analisis tersebut dipercaya bisa membantu investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik resiko dan return yang menguntungkan bagi investor. Selanjutnya tentang deskripsi usaha. Yang pertama yaitu tentang produk yang dihasilkan. Kedua, personalia dan perlengkapan kantor. Ketiga, latar belakang identitas usaha. Keempat, jasa pelayanan. Dan terakhir, ruang lingkup bisnis. Oke, untuk selanjutnya saya Nindita Amelia sebagai pemateri ketiga. Jadi lanjutan dari materi rancangan perencanaan usaha pada materi ketiga ini adanya rencana produksi operasional.
di mana rencana produksi operasional itu meliputi 1. Pemilihan lokasi, 2. Keadaan gedung dan perlengkapan, 3. Keadaan mesin dan perlengkapan, 4. Rencana tata letak, 5. Proses produksi, dan yang terakhir yaitu sumber bahan baku. Setelah rencana produksi operasional itu telah disiapkan, masuk ke dalam rencana pemasaran, di mana rencana pemasaran ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu terkait segmentasi pasar dan target pasar, kemudian terkait penetapan harga, lalu pelaksanaan distribusi, kemudian yang keempat yaitu terkait promosi, dan yang kelima adalah pengembangan produk, di mana rencana pemasaran ini harus dipersiapkan dengan matang karena nantinya akan mempengaruhi dari usaha yang akan kita buat. Kemudian terkait perencanaan organisasi, ini masih termasuk dalam rancangan perencanaan usaha, di mana perencanaan organisasi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama terkait bentuk kepemilikan dan struktur organisasi, kemudian informasi tentang partner yang nantinya akan menjadi partner bisnis kita, kemudian uraian tentang kekuasaan, lalu latar belakang anggota tim manajemen, dan yang terakhir terkait peranan dan tanggung jawab personality dalam organisasi. Mungkin itu bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya Jamilatul Fauzia akan menjelaskan terkait dengan resiko dalam plan bisnis. Nah, resiko sendiri adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Kemungkinan munculnya resiko pada bisnis memang bisa muncul dari berbagai faktor seperti manajemen, sistem perusahaan, serta strategi yang kurang baik. Selain itu, resiko pada sebuah usaha juga bisa muncul dikarenakan oleh faktor individu maupun karyawan. Nah, oleh karena itu dalam hal ini resiko pun dalam menangani sebuah risiko sendiri perlu dilakukan 2 hal, bisa melalui dengan evaluasi tentang kelemahan bisnis ataupun dengan gambaran teknologi. Nah, dalam evaluasi tentang kelemahan bisnis sendiri ini biasanya memanfaatkan analisis SWOT bagi perusahaan. Nah, SWOT bagi perusahaan sendiri itu adalah sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Bagaimana sebuah perusahaan menjalankan strategi misi untuk mencapai tujuan visi perusahaan. Selain itu juga dimanfaatkan oleh para stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaan. Nah, adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, Anda tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat, dan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan seperti itu. Nah, dengan mengetahui 4 aspek tersebut, 4 aspek dalam SWOT diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Kemudian, selain evaluasi tentang kelemahan bisnis melalui analisis SWOT, ada juga gambaran teknologi. Nah, karena persaingan globalisasi mendorong perusahaan pos mencari cara untuk mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki pelayanan kepada konsumen melalui perubahan dalam setiap proses bisnis yang dilakukan. Nah, pada era digital seperti ini mengakibatkan perusahaan dihadapkan dengan lingkungan jaringan global untuk mengetahui transformasi menjadi elektronik bisnis atau biasa disebut dengan e-bisnis dengan memperkenalkan sistem berbasis web atau aplikasi elektronik commerce atau e-commerce pada sebuah kegiatan operasional perusahaan. Dalam e-commerce, semua transaksi bisnis dilakukan berbasis elektronik. Nah, melalui internet dan jaringan komputer. Seperti itu. Kemudian poin ke-10 ada perencanaan keuangan. Di sini pada perencanaan keuangan terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama sumber data dan penggunaan modal. Nah, dalam hal ini dalam sumber data dan penggunaan modal diperlukan analisis, yaitu analisis sumber
dan penggunaan dana, lebih diarahkan kepada penerapan matching principle dalam pendanaan. Prinsip ini menyatakan bahwa penggunaan jangka panjang seharusnya didanai dengan dana jangka panjang, sedangkan dana jangka pendek hanya untuk keperluan jangka pendek. Dengan demikian, prinsip ini lebih menekankan pada pertimbangan likuiditas. Beberapa analis menyukai untuk melakukan analisis sumber dan penggunaan modal kerja, dalam artian selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Kemudian laporan keuangan, proyeksi cash flow tahun neraca. Dalam hal ini, sebuah laporan keuangan akan menentukan kinerja perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa kesuksesan perusahaan sangat bergantung oleh kerja pegawai. Karena itu, melalui laporan keuangan, pihak intern atau manajemen perusahaan, CEO, direktur, dan sebagainya akan mengetahui kondisi perusahaan sehingga dapat merancang sistem yang lebih efektif bagi perusahaan. Laporan keuangan juga menentukan kesehatan perusahaan kita, seperti itu. Dengan melakukan pencatatan teratur, maka kita akan dapat mengetahui perkembangan perusahaan setiap saat dan membandingkan dengan bulan atau tahun sebelumnya. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan serta memutuskan layak atau tidaknya perusahaan untuk mendapatkan bantuan modal dari pihak lain. Kemudian melakukan juga analisis titik impas atau disebut dengan istilah BEP, break even point, yaitu suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapatkan untung maupun rugi, alias impas. Penghasilan sama dengan total biaya. Sebelum perusahaan memproduksi suatu barang, tentu menghitung dulu kapan titik impasnya, sehingga tahu kapan perusahaan untung dan kapan perusahaan masih investasi, serta mengukur berapa uang yang harus dikeluarkan serta berapa produk yang harus terjual untuk mencapai titik impas. Selanjutnya mendapatkan masa keuntungan. Jadi perlu dilakukan analisis titik impas terlebih dahulu agar tidak terjadi suatu kerugian dalam menjalankan sebuah usaha ini. Dan yang poin yang keempat, rasio keuangan untuk mengetahui kinerja. Rasio keuangan sendiri adalah suatu alat analisis keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang ada pada pos laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan aliran kas, laporan laba rugi. Dengan adanya rasio keuangan, maka pihak manajemen perusahaan, investor, ataupun kreditur akan lebih mudah untuk menganalisis kinerja bisnis, mengetahui titik permasalahan keuangan dan kelemahan keuangan perusahaan, serta mempermudah dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk yang ke-11, poin terakhir, appendix, di mana di appendix sendiri ini terdiri dari surat-surat, data penelitian pasar, surat kontrak dan dokumen perjanjian lainnya, dan yang terakhir daftar harga dan pemasok barang. Nah, pada bagian surat-surat sendiri itu dilakukan bisa melalui pendokumentasian yang penting dimiliki baik oleh instansi atau perusahaan maupun perorangan sekalipun. Materi dokumentasi pun beragam dari mulai surat, foto, rekaman audio hingga catatan harian bila memang dibutuhkan. Pada level perusahaan, dokumentasi bisa berupa berbagai hal yang menyangkut keabsahan perizinan hingga perjanjian kerjasama yang dengan pihak lain. Kemudian ada data penelitian pasar. Nah, data penelitian pasar dapat diperoleh melalui riset pasar. Dalam hal ini diartikan sebagai proses mengevaluasi kelayakan suatu perusahaan, suatu produk atau layanan baru melalui riset yang dilakukan bisnis untuk menemukan target pasar mereka, mengumpulkan dan mendokumentasikan opini dan membuat keputusan yang tepat. Tujuan utama melakukan riset pasar ini adalah untuk memahami dan memeriksa pasar yang terkait dengan produk atau layanan tertentu, untuk memutuskan bagaimana audiens akan bereaksi terhadap suatu produk atau layanan. Informasi yang diperoleh dalam melakukan riset pasar dapat digunakan untuk menyesuaikan aktivitas pemasaran atau periklanan, atau menentukan apa yang prioritas fitur atau persyaratan layanan jika ada dari konsumen.
Nah, yang ketiga yaitu surat kontrak dan dokumen perjanjian lainnya. Nah, ini dari surat kontrak dan dokumen perjanjian lainnya ini terdiri dari akte pendirian perusahaan. Akte pendirian yang menandakan keabsahan izin usahanya itu sangat-sangat diperlukan dalam berdirinya sebuah perusahaan. Kemudian ada business plan. Di dalamnya berisi tentang strategi menjalankan perusahaan untuk satu atau bahkan 5 tahun ke depan. Tidak heran dalam hal ini dokumen perencanaan terdiri dari ratusan halaman karena memang harus sedetail itu mengatur perencanaan agar perusahaan berjalan mulus. Kemudian Memorandum of Understanding atau biasa disebut dengan MOU. Surat ini berfungsi sebagai bukti bahwa antara perusahaan baik dari pihak partnernya itu sedang atau usai bekerja sama tanpa tanda tangan yang dibubuhkan oleh pihak-pihak yang bekerja sama menjadi bukti otentik dari kesepakatan tersebut. Kemudian ada juga non-disclosure agreement. Hal-hal yang perlu dilindungi kerahasiaannya baik dari kompetitor maupun untuk alasan menjaga kepercayaan pelanggan seperti catatan keuangan, data pelayanan, ide-ide bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir daftar harga dan pemasok barang. Fungsi dari adanya fitur tersebut adalah untuk membuat daftar harga pemasok atas barang persediaan perusahaan, sehingga jika terjadi perubahan harga beli pada setiap pemasok akan otomatis mempengaruhi harga beli pada setiap pemasok. Nah, harga beli barang masuk pembelian. Oleh karena itu dengan adanya fitur tersebut pastinya akan memudahkan pembagian pembelian dalam melakukan pendataan harga beli pada setiap pemasok. Sehingga dalam hal ini sangat memudahkan pihak pihak pemilik usaha dalam merencanakan sebuah usahanya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.